kemenangan dari Prabowo Gibran ini itu anak muda mempengaruhinya gitu, sangat mempengaruhi itu. Ya, saya rasa sangat mempengaruhi, karena kita tahu bahwa pemilih muda, bahkan mungkin termasuknya di dalamnya pemilih mula, ya, itu lebih dari 50% saat ini. Sosok Mas Gibran di sini tentu menunjukkan bahwa anak muda itu punya peran dan punya ruang. Bayangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu terpautnya cukup jauh, tapi kedua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pak Prabowo secara geopolitik sangat bagus mengenai pertahanan negara, mengenai birokrasi. Itu Mas Gibran ahlinya. Bagaimana ke grassroots, karena bagaimana menuju ke menghadapi rakyat, karena Mas Gibran wali kota ya, dia tahu masalah prosedur-prosedur di lapangan. Sehingga saya yakin anak muda melihat itu sebagai wujud optimisme bahwa sudah saatnya lah gilirannya yang lebih muda yang memimpin dan mengarahkan Indonesia ini untuk menjadi bangsa dan negara yang lebih maju. Mas ini sebagai kader PSI ini nih, perwakilan mungkin dari anak muda sendiri nih yang ikut juga dalam legislatif ya Mas ya, nanti DPRD ya. DPRD. Nah, itu punya visi misi seperti apa sih Mas untuk kemajuan bangsa Indonesia ini? Ya, baik. Karena saya memang di DPRD fokusnya memang kebetulan saya di kota Jakarta. Tapi kita melihat bahwa Jakarta adalah sentralnya ya, daripada semua tuh orang matanya ke Jakarta. Yang pertama-tama memang saya mempunyai konstituen itu adalah tentunya anak muda. Karena anak muda ini kadang merasa kurang diperhatikan, apalagi anak muda zaman sekarang yang Gen Z, milenial itu, mereka kan beda ya Mas. Anak zaman dulu itu kalau sekolah itu adalah di kepalanya adalah gue lulus mau kerja apa. Sekarang anak muda nggak gitu. Anak muda itu setelah lulus gue bisa apa, gimana gue bisa cari uang. Mau jadi konten kreator boleh, mau jadi orang kreatif boleh, mau entrepreneur boleh. Sedangkan hal-hal ini tidak pernah diajarkan secara kurikulum di tingkat sekolah. Inilah yang kita coba bagaimana memberdayakan mereka, bahwa mereka tidak perlu stres. Pengangguran itu adalah kadang-kadang mindset kita juga. Kita tidak perlu bisa menjadi pengangguran kalau kita bisa menciptakan lapangan kerja buat kita sendiri. Siapapun bisa, gitu kan. Tinggal bagaimana kita membimbingnya juga. Karena namanya pengangguran di mana-mana, selama memang jumlah penduduk Indonesia sangat besar dan memang lapangannya itu memang harus dikembangkan terus, ya tentu pasti akan selalu ada. Tinggal bagaimana kita menguranginya, dan setidaknya orang atau anak muda ini tidak merasa menganggur karena tidak bisa bekerja, tapi mereka bisa menciptakan lapangan kerja buat diri mereka sendiri. Itulah yang kita. Yang kedua adalah karena saya memang fokusnya di kota Jakarta, kebetulan ada golongan menengah yang terlupakan. Golongan menengah itu siapa sih? Kaum pekerja kelas menengah. Kaum pekerja kelas menengah ini adalah kaum pekerja yang sering dilupakan karena mereka tuh dianggapnya mampu. Padahal mereka tuh bikin macet Jakarta tiap hari, yang bisa kredit motor, bisa kredit mobil, tapi ngadepin macet-macetan, banjir-banjiran, dan lain-lainnya. Tapi kalau mereka ada apa-apa, apa mereka pernah demo turun ke jalan? Nggak pernah. Ikhlas aja, ya udah. Mereka mau beli apa, mau nongkrong di kafe atau apa, atau mau beli makan di restoran, kena pajak, komplain nggak? Nggak. Bayar pajak ya, SNK bayar pajak ya, komplain nggak? Nggak juga. Tapi tidak pernah diperhatikan. Nah, golongan inilah yang coba saya wakilkan, karena saya juga dari golongan profesional mewakili mereka. Yang ketiga adalah golongan pedagang kelas menengah, di mana golongan pedagang kelas menengah ini juga terlupakan. Golongan usaha yang diperhatikan biasanya oleh pemerintah adalah yang terlalu bawah sekali, kaki lima, ya tentu kita perhatikan, tapi biasanya fokus ke sana. Atau yang sangat tinggi sekali, pengusaha-pengusaha besar atau pengusaha-pengusaha yang mempunyai skala bisnis yang lebih besar. Yang tengah-tengah nih kelupaan Mas, yang punya toko, punya bengkel, punya toko material, toko laundry, punya restoran kecil, rumah makan Padang, itu kelupaan. Padahal mereka berjuang juga. Mereka tuh punya toko ataupun mereka nyewa atau apa untuk nafkahnya mereka, tapi terabaikan kan mereka udah mampu. Nggak pernah komplain, nggak pernah. Yang sering komplain siapa? Kadang-kadang ya pedagang besar ataupun pengusaha besar, wah ini kebijakan ini. Atau yang di bawah, wah kita digusur nasi nih ya, kaki lima. Tengah-tengah kan adem-adem aja. Apa mereka nggak bayar pajak? Bayar. Itulah yang mungkin kita harus, saya di divisi saya mungkin membantu mereka. Ini secara spesifik di kota. Tapi kalau secara globalnya tentunya saya butuh untuk memberikan visi dan misi saya adalah untuk bagaimana meningkatkan SDM-nya. Ya SDM inilah ya semua itu, baik
kesejahteraan. Karena kesejahteraan itu bukan selalu soal uang, Mas. Kesejahteraan itu juga kenyamanan dalam hidup, kenyamanan dalam sebagai warga negara. Jalanannya nyaman, hidupnya nyaman, aman tentram, itu juga kesejahteraan. Kesejahteraan bukan berarti harus duit banyak, rezeki banyak, uang dalam bentuk uang, enggak juga. Sejahtera itu luas. Itulah. Makasih. Kalau sedikit nih tentang Pak Jokowi sendiri kan sempat belusukan ya untuk memenangi presiden tahun lalu ya. Mas ada mengikuti langkah dari Jokowi juga nggak untuk ikut gitu, untuk ikut turun ke jalan belusukan Ya. bertemu dengan masyarakat? Ya, alhamdulillah Mas ya, saya sebenarnya memang melakukan selalu belusukan. Bukan apa-apa Mas, karena saya modal juga terbatas terus terang. Jadi satu-satunya cara adalah saya untuk bisa kenal dengan warga adalah belusukan. Saya belusuk ke semua tempat yang memang memungkinkan saya lakukan, dan saya terus terang baru kali ini merasakan ada tersentuh ya. Karena apa? Setiap ketemu warga, mereka tuh terkadang kaget. Ya ampun Mas, ini calegnya sendiri yang turun, belum pernah lo ada caleg yang turun langsung salaman sama saya. Alhamdulillah, saya ya karena saya mampunya gini Bu, ya saya kenalan sama Ibu langsung. Itu yang saya lakukan terus tiap hari. Itulah yang saya coba lakukan, dan saya menikmatinya, dan alhamdulillah insya Allah bisa mendapatkan respon yang baik dari warga ya. Dan kedekatan saya dengan warga dengan cara begitu, saya rasa adalah satu hal yang paling efektif ketimbang kita, maaf ya, cuma ngirimin minyak ke rumahnya, cuma apa nggak pernah ketemu atau apa. Itu ya silakanlah, masing-masing punya caranya masing-masing. Mas, terakhir dari saya Mas, ketika kamu nanti Mas Tommy sebagai kader PSI dicalonkan rakyat atau dipercayakan oleh rakyat, program yang pertama yang kamu usungkan untuk rakyat atau di dapil kamu sendiri apa ya, program apa yang kamu usungkan nanti? Ya, mungkin kalau sudah di Jakarta Mas ya, itu pasti kita saya melihatnya secara luas ya, tidak hanya berdasarkan dapilnya saja. Mungkin kalau dari sisi pendidikan tadi, karena awal ya, yang paling awal ya, yang secara bisa kita lakukan adalah bagaimana memberdayakan anak muda tadi. Dimulai dari pendidikan di tingkat SMA ataupun SMP, bagaimana mewujudkan pengembangan kewirausahaan daripada anak-anak sekolah ini. Sehingga yang tadi itu, bahwa masalah pengangguran itu harus dimulai dulu dari mindsetnya dulu, bahwa kita kuliah atau sekolah bukan untuk cari kerja loh, tapi kita untuk mendapatkan ilmu, untuk bisa dapat mencari nafkah. Cari nafkahnya belum butuh apa? Belum tentu mesti kerja, bisa jadi apapun. Bahkan menjadi kayak Mas Fas ini freelance wartawan, kenapa enggak gitu kan? Bisa kok gitu kan, asal dapat ilmunya, asal dapat kemauannya gitu. Apa konten kreator boleh, mau dagang seperti di belakang-belakang ini boleh, kenapa enggak? Dagang kan juga bisa ada caranya kalau diajarin dengan benar. Ya contohnya seperti itu. Yang lain-lainnya tentunya hal-hal yang bersifatnya kita dukung untuk di Jakarta, tentunya peningkatan hal-hal yang bersifatnya untuk infrastruktur. Oke, terima kasih Mas Tommy. Ya,